Berarti Rasulullah sampaikan Imam Mahdi akan keluar di tahun 1400 sekian. Sekarang 1447, Pak. Justru kekhawatiran saya Imam Mahdi muncul di zaman kita. Kenapa saya katakan khawatir? Pertama, saya senang kalau Imam Mahdi keluar. Kenapa? Karena beliau lah yang akan menyelesaikan perselisihan di muka bumi. Jadi kalau perang di mana-mana, kemudian pembahasan di mana-mana, bencana di mana-mana, itu tanda Imam Mahdi akan muncul. Sekarang itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Saya 2-3 kali ditelepon oleh seseorang yang menyampaikan kalau Imam Mahdi sudah bersama mereka. Ciri-ciri yang Ustaz sampaikan terkait dengan ciri-ciri Imam Mahdi secara fisik. Rambutnya ikal sebahu, dahinya agak lebar. Orang yang seperti ini diceritakan ada bersama saya, Ustaz. Satu karunia yang saya besar dari Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 22 Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 April 2026. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa hadir dalam kajian subuh akbar pada kesempatan kali ini di Masjid An-Nazirat. Saya bersama tim Sahabat Peduli memanggil SPM. Kalau tim utamanya Ustadz Abdul Manaf, beliau dari Tangerang. Saya sendiri dari Bandung bersama istri dan anak saya. Bersyukur bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini dan bisa bertemu dengan jamaah Masjid An-Nazirat, para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belakangan ini semakin terasa pembuktian kebenaran dari apa yang beliau sabdakan. Apa yang beliau sampaikan di dalam hadis-hadis beliau terkait dengan fenomena akhir zaman, satu persatu kita menyaksikan terbukti dengan izin Allah. Belakangan ini yang kita saksikan adalah bagaimana perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah, memanasnya eskalasi politik di wilayah Timur Tengah. Dalam hal ini kita menyaksikan bagaimana Iran digempur habis-habisan oleh Israel, namun tidak menyurutkan perjuangan Iran untuk melawan mereka yang pongah dan zolim di muka bumi ini. Nah, semua ini sebetulnya merupakan satu isyarat betapa kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Kita sedang dihadirkan oleh Allah peristiwa demi peristiwa yang menjadi rangkaian kita menuju kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kampung akhirat. Beberapa peristiwa ini kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam banyak hadis, sehingga para ulama kemudian membuat satu sketsa tentang bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar screen, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ini adalah gambaran dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan ini merupakan tanda-tanda kita berada di ujung zaman, berada di gerbang hari kiamat. Ya, seperti yang Bapak Ibu saksikan di depan. Nah, yang pertama adalah Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga. Nah, Perang Dunia Ketiga terkait dengan hadis Rasulullah SAW adalah sesuatu yang membuat saya juga merinding. Kenapa saya katakan merinding? Karena apa yang Rasul sabdakan benar-benar terbukti. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.674 hadis. Nah, beliau berkata kepada para tabi'in, murid-muridnya. Ya, dan ini beliau sampaikan ketika beliau menjelang sakaratul maut.
hafiztu wi'ain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal 2 bejana ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ammal ula faqad basastuhu ilaikum. Adapun bejana ilmu yang pertama sungguh aku telah sampaikan pada kalian. Wa ammal akharu fa in basastuhu quti'a hadzal bul'um. Adapun bejana ilmu yang kedua, jika aku sampaikan kepada kalian, maka leherku ini akan Jadi ada 2 bejana ilmu yang didapatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW. Yang satu sudah disampaikan sepanjang hidup Abu Hurairah, yang kedua disembunyikan. Kenapa yang kedua disembunyikan? Khawatir apabila para sahabat tidak memahaminya, atau hadis ini sampai kepada sahabat yang mungkin tidak paham dan dalam hatinya ada penyakit, akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan pertikaian. Maka disembunyikan oleh Abu Hurairah sepanjang hidupnya. Namun kata Abu Hurairah, sekarang aku ada sampai pada sakaratul mautku. Sepertinya ini saat terakhir di mana aku berada di dunia. Aku khawatir menyembunyikan ilmu dari Rasulullah SAW. Maka disampaikanlah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan apa yang Abu Hurairah sampaikan? Ternyata Rasulullah SAW berbicara tentang perang dunia. 3 perang dunia Rasul ceritakan. Seperti apa gambarannya? Bapak Ibu bisa saya sampaikan. Ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang saya sendiri merinding Bapak Ibu. Betapa kita berada di ujung peradaban. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya sapa terlebih dahulu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nazirat bersama jajarannya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak para hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan di depan Bapak Ibu sekalian dilihat, menjelang wafatnya Abu Hurairah pernah berkata kepada para muridnya. Muridnya Abu Hurairah berarti tabi'in, karena Abu Hurairah ini sendiri adalah sahabat. Ya, tabi'in artinya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, hidup bertemu dengan para sahabat dan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, hidup dan mati dalam keadaan Islam. Itu tabi'in. Nah, Abu Hurairah mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bejana ilmu. Fa amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fa basastuhu, aku sudah menyampaikannya pada kalian. Semuanya sudah aku sampaikan. Wa ammal akharu, adapun yang kedua yang berikutnya, falau basastuhu, andai saja aku sampaikan, quti'a hadzal bul'um, maka leherku ini taruhannya, kalian akan memotong leherku. Nah, kenapa Abu Hurairah menyembunyikannya? Ternyata ini terkait dengan hal-hal yang mungkin para sahabat tidak akan memahaminya. Nah, apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini ditemukan di dalam sebuah manuskrip kuno di Turki. Itu ada di perpustakaan Topkapi kalau tidak salah, perpustakaan nasional Turki di istana Topkapi. Ya, itu ada manuskrip yang berumur 12 abad, 1200 tahun. Di mana manuskrip ini kemungkinan besar ditulis di zaman Tabi'in, abad kedua Hijriah. Jadi kemungkinan memang ini ditulis oleh muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kitab ini berjudul Salam wa Harf fi Akhir Zaman Arab, keselamatan dan peperangan di akhir zaman. Kitabnya itu. Bagaimana bunyinya? Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Perang akhir zaman adalah perang dunia. Yakni kali ketiga sesudah 2 perang besar sebelumnya. Nah, ini Rasulullah bercerita bahwa ternyata ada 3 perang dunia yang Rasulullah sebutkan dan para sahabat tidak mendengarnya. Menjelang wafat Abu Hurairah menyampaikan. Ya. Banyak sekali yang mati di dalam perang itu. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar dan seluruh dunia memanggilnya Hir. Ya. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Dia adalah seorang laki-laki Tuan Besar, dunia memanggilnya Hir. Di sini kita belum bisa memahaminya sebagaimana sahabat. Tapi kalau kita lihat kalimat berikutnya mungkin kita akan paham.
Dalam rangkaian hitungan Hijriah sesudah 1300 tahun. Oh, saya merinding ini. Ternyata Perang Dunia Pertama terjadi di tahun 1390 sekian Hijriah. Atau 1360 sekian Hijriah. Perang Dunia Pertama. Ya, 1942. Itu Perang Dunia kedua. Nah, kemudian dan mereka mengikat perjanjian yang di situ Raja Roma melihat bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang dan waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman, bernama Al-Hir. Nah, dari sini baru kita paham. Sahabat tidak akan ngerti negara yang bernama Jerman. Sahabat tidak akan paham siapa Hir ini. Kitalah sekarang yang paham. Itulah kenapa disembunyikan oleh Abu Hurairah. Kira-kira siapa? Hitler dari negara Jerman. Betul Bapak Ibu? Kemana ini sepi, ini slow respon jamaah ini jamaah. Baik, kemudian ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi sebuah bangsa di negeri-negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah sesudah beberapa tahun api menyala. Ia ingin membunuh rahasia Arush atau Arus. Oh, berarti Rusia. Rusia. Merinding saya, Rasulullah memberitahukan sesuatu yang sekarang kita paham. Dari sinilah kenapa ada yang namanya fikih waqi'iyah, fikih kontemporer. Untuk menguatkan Quran dan hadis terkait dengan fitnah akhir zaman, sehingga muncul satu cabang ilmu yang namanya eskatologi, ilmu tentang akhir zaman, eskatologi. Nah, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan kembali. Allah membuatnya hina dalam perang dan ia tidak memperoleh kemenangan. Betul, Hitler ini kalah, Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua, dan Hitler sendiri kabur. Dan beliau tidak tahu di mana meninggalnya, dan ada yang menceritakan beliau meninggal di Indonesia, Bapak Ibu. Nanti kita cerita khusus, saya butuh waktu panjang untuk cerita tentang Hitler. Kemudian Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai, dan itu adalah untuknya. Ya, Mesir diterima sebagai pemelihara Ahlul Bait, dan Al-Bait maksudnya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan memelihara bangsa Arab. Dengan seorang laki-laki bernama Sada. Ayahnya bernama Anwar. Oh, Anwar Sadat adalah presiden Mesir yang memimpin Arab dan menerima mandat menjaga Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Masya Allah, satu persatu saya kaji benar dalam sejarah Rasulullah. Dalam sejarah ini terjadi apa yang Rasul sabdakan. Akan tetapi ia berdamai dengan pencuri Al-Masjidil Aqsa di negeri Hazin. Kemudian Mesir berkhianat. Anwar Sadat menerima keputusan Amerika untuk berdamai dengan Israel di mana? Di perjanjian Camp David. Jimmy Carter sebagai wakil dari Amerika memediasi pertemuan Israel, ya, Menachem Begin dengan siapa? Dengan Anwar Sadat. Dan ini dipandang oleh kaum muslimin dan bangsa Arab pengkhianatan Mesir kepada bangsa Arab. Kenapa? Menyerahkan Masjidil Aqsa dan Palestina kepada Israel. Ini Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di Irak muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang, titik-titik Sufyani. Ada data yang hilang karena usianya sudah lama, sudah lapuk, maka ada data yang hilang. Di salah satu matanya terdapat tanda sedikit kemalasan, namanya As-Sodam, ya, yakni penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Dari sini kita tahu kira-kira siapa namanya? Saddam Hussein. Dan kita menyaksikan perang di mana invasi Irak ke Kuwait dalam perang Teluk. Subhanallah. Kitalah yang sekarang paham. Sahabat tidak akan paham. Makanya disembunyikan sama Abu Hurairah. Kemudian ia adalah mahdun, tidak ada kebaikan bagi Sufyani, Saddam Hussein, kecuali dengan Islam. Ia baik dan buruk, dan ada kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Ya, Bapak Ibu, saya simpan di laptop saya detik-detik bagaimana Saddam Hussein dieksekusi. Ya, tapi luar biasa. Memang kata Rasulullah SAW katakan tidak ada kebaikan bagi Sufyani kecuali dengan Islam. Terbukti ketika menjelang dieksekusi, Saddam Hussein mengatakan, kalian melarang saya sholat,
Ya. Kalian tidak memberi saya makan supaya saya lemas. Kalian tidak tahu bahwa saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sholat duha dan sholat tahajud di dalam penjara yang kalian berikan untuk saya. Kalian melarang saya membaca Quran. Kalian lupa kalau saya hafal 30 juz. Ya. Kalian melarang saya membaca hadis. Kalian lupa kalau saya hafal ratusan hadis, puluhan hadis. Luar biasa. Dia berani seorang diri membela Palestina dan Gaza di saat bangsa Arab dan raja-raja Arab diam 1000 bahasa. Berani menentang kebijakan dan Israel soal Palestina dan Timur Tengah. Itulah Saddam Hussein. Baik. Kemudian dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun zaman kita dan hitungan 2 atau 3 titik-titik, ada data yang hilang. Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dirmukai Tuhan. Masya Allah. Berarti Rasulullah sampaikan Imam Mahdi akan keluar di tahun 1400 sekian. Sekarang 1447 Pak. Justru kekhawatiran saya Imam Mahdi muncul di zaman kita. Kenapa saya katakan khawatir? Pertama, saya senang kalau Imam Mahdi keluar. Kenapa? Karena beliaulah yang akan menyelesaikan perselisihan di muka bumi. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah menyebutkan yakhrujul mahdi 'inda akhiri ummati fi akhiri ummati 'inda zalazil wal fitan wal malahim. Imam Mahdi, Al-Mahdiku akan keluar di masa terakhir umatku ketika banyak terjadi peperangan dan bencana di muka bumi. Inda akhdilafi minan nas wa zalazila. Jadi kalau perang di mana-mana, kemudian pembantu di mana-mana, bencana di mana-mana, itu tanda Imam Mahdi akan muncul. Sekarang itu sudah terjadi Bapak Ibu. Saya 2-3 kali ditelepon oleh seseorang yang menyampaikan kalau Imam Mahdi sudah bersama mereka. Ciri-ciri yang Ustaz sampaikan terkait dengan ciri-ciri Imam Mahdi secara fisik. Rambutnya ikal sebahu, dahinya agak lebar, alisnya bagus, nyambung lurus, aknal angfi, hidungnya mancung, matanya menjorok ke dalam, berwarna hitam ininya. Ya, launul arabi wa jismu Israili. Ya, warna kulitnya warna kulit orang Arab. Putih ke coklat-coklatan. Dan tingginya tinggi orang-orang Israel, ya tinggi orang-orang Palestina. Perutnya agak sedikit besar, di pipi kanannya ada tai lalat, kedua pahanya kecil, ya, dan di punggungnya ada tanda kenabian. Ya. Di sela-sela 2 gigi gunting itu ada celahnya, antara 2 gigi guntingnya ada celahnya. Kalau tersenyum terpancar warna cahaya kemilau putih dan aura kenabian ada pada dirinya. Padahal dia bukan nabi dan rasul, dia hanyalah mujaddid, pembaharu, reformis Islam. Orang yang seperti ini diceritakan ada bersama saya Ustaz. Itu 2016, 2015, 2017 Bapak Ibu. Bahkan ada sosok yang kemudian diklaim sebagai Imam Mahdi oleh beberapa kaum muslimin di beberapa negara. Dengan izin Allah, beliau hadir di kajian saya di Bogor. Beliau WA-an saya selama 1 tahun Bapak Ibu. Dan tawadu luar biasa, beliau sampaikan kepada saya beberapa hal dan saya tanyakan langsung kepada beliau. Ini pertemuan saya dengan Muhammad Qasim. Ini beliau Pak, kami ngobrol 1 jam. Luar biasa, beliau menunggu saya selesai kajian. Kajian selesai setengah 11, kami ngobrol 1 jam lebih. Beliau tidak berbahasa Arab. I'm sorry, and I don't speak Arabic and I speak English. Maybe we can talk about anything in English language, kata beliau. Ya. Kita ngobrol dalam bahasa Inggris dan ada penterjemah. Dan saya katakan kepada beliau, I never reject what you see in your dream. This is karamah from Allah to you. Yeah. I see what you say, what you explain to us in YouTube. Saya melihat apa yang Anda jelaskan di YouTube. Beliau mimpi 300 kali Allah berfirman kepadanya. Dan beliau mimpi 300 kali bertemu Rasulullah dalam mimpinya. 500 kali Allah berfirman kepadanya. Memberikan fatwa, memberikan perintah kepadanya. Beberapa mimpi yang beliau katakan memang sudah terjadi.
Tapi saya katakan, I never reject what you see in your dreams. Saya tidak menolak apa yang Anda lihat dalam mimpi Anda. Ini karomah Allah untuk Anda. But there is one question for me, from me to you. Ya, tapi ada satu pertanyaan dari saya untuk Anda. Do you claim that you were Mahdi? Have you claimed that you were Mahdi? Apakah Anda mengatakan kalau saya Imam Mahdi? Itu pertanyaan saya langsung pada beliau. Apa kata beliau? No, I never claim that I were Mahdi. Please don't call me Al-Mahdi. Wallah, demi Allah saya tidak pernah mengatakan saya Imam Mahdi. Tolong jangan panggil saya Imam Mahdi. Tuh, udah jelas saya katakan pada jamaah. Beliau tidak pernah mengatakan Imam Mahdi. Dan beliau bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari Madinah, kata Rasulullah. Ketika orang-orang ulama-ulama Arab, kana sab'atul ulama min biladil muslimin yashkuna ala Allah ila Allah azza wa jalla amam al-Ka'bah. 7 ulama dunia, kata Rasulullah, mengadu kepada Allah tentang buruk dan kehancuran pada negara mereka, tentang kezoliman penguasa mereka, dan tentang peperangan yang mereka alami, penderitaan negara mereka. Mereka mengadukan kepada Allah di depan Ka'bah. Ya. Fa yataqabbaluna ba'dhum ba'dha. Lalu salah satu dari mereka saling menghadap, doa kita sama kepada Allah. Musibah kita sama, perang ini tidak membuat negara kita nyaman dan aman. Kita yakin Imam Mahdi sudah ada. Maka 7 ulama dan para pengikutnya ini berjumlah 314 sampai 315 orang berkeliling mencari Imam Mahdi di momentum ibadah haji. Fawajaduna, ya, lalu mereka menemukannya. Fayajidunahu, mereka menemukan Imam Mahdi. Lalu mereka mengatakan, ifsit yadaka nubayyuka ala sami wa ta'ah. Ulurkan tangan Anda, kami baiat Anda sebagai Imam Mahdi kami. Nah, orang ini, kata Rasulullah, menarik tangannya. Lastu Mahdian, aku bukan Imam Mahdi. Ana ihda minal ansar, saya adalah salah satu dari orang-orang Ansor. Nah, dari sini kita tahu Imam Mahdi yang sesungguhnya tidak akan pernah mengatakan saya Imam Mahdi. Tidak pernah mengklaim, bahkan menolak. Buktinya dia menarik tangannya. Lastu Mahdian. Saya lastu Mahdian, saya bukan Imam Mahdi. Yang kedua beliau mengatakan ana ihda minal ansar, saya adalah salah satu dari orang Ansor. Artinya beliau orang Madinah. Nah, yang Bapak Ibu saksikan ini Muhammad Qasim, beliau dari Pakistan. Ya, dari Karachi, Pak, kalau tidak salah dari Karachi, Pak. Ya, yuwati ismu ismi wa ismu abi, kata Rasulullah. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ini Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Ciri-ciri fisiknya ada tidak, Pak, Bapak sekalian? Tidak ada. Ya. Dan mohon maaf sekali, ada hal yang rahasia yang kemudian boleh ungkapkan pada saya, yang ini sebetulnya aib dan tidak mungkin dimiliki oleh seorang Imam Mahdi, seorang pembaharu. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah adalah representasi kemuliaan Rasulullah di tengah-tengah umat manusia di akhir zaman. Ada banyak syarat kemuliaan yang ada pada beliau, maka tidak mungkin ada hal-hal yang tidak layak untuk beliau. Beliau mengaku pada saya, Bapak sekalian. Jujur ya, tapi ini aib kalau saya sampaikan. Masih ada WhatsApp-nya di HP saya. Dalam bahasa Inggris, beliau jujur kepada kami. Dan orang yang pernah tinggal, saya bertemu dengan orang yang tinggal beberapa hari di rumah beliau. Betul, kayaknya bukan beliau Imam Mahdi. Mohon maaf, saya lihat, agak. Ini terkait dengan sholat wajib yang beliau tunaikan. Komitmen beliau kepada sholat wajib, itu maksud saya. Dan saya sampaikan ini tidak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kembali kepada apa yang saya sampaikan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali mereka yang mengaku Imam Mahdi, namun saya yakin Imam Mahdi sudah ada. Bahkan yang lucu adalah satu datang ke rumah saya, datang ke Bandung. Ya, Ustadz, saya sudah di Bandung, Ustadz. Saya bersama sosok yang ingin saya pertemukan dengan Ustadz. Ternyata orang yang telepon saya dan beliau ada di Bandung, kami bertemu di rumah makan, di restoran. Beliau mengatakan, Ustadz, saya Fulan bin Fulan yang bicara di HP, di WhatsApp, dan inilah Bapak ini. Bapak ini adalah Imam Mahdi kami. Orang yang sosoknya disebutkan sama Ustaz, ceritakan dalam kajian, inilah orangnya. Allahu Akbar. Dari Palembang, Pak. Udah sepuh. Kemudian, mohon maaf, ya, orang pedalaman.
kemudian bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, baca Qur'annya pun belum benar. Beliau pun tidak hafal beberapa hadis terkait dengan kebangkitan Islam. Kok tapi mengaku Imam Mahdi, tapi pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak, Pak. Ini fenomena akhir zaman yang kalau tanpa ilmu terkait dengan Quran dan hadis akhir zaman, maka kita akan terkecoh, Bapak Ibu. Baik, kita kembali kepada materi kita. Jadi dalam hadis ini dikatakan Imam Mahdi akan keluar di tahun 1400 sekian Hijriah. 1400 sekian Hijriah dalam hitungan 2 atau 3 tahun mungkinnya. Kemudian dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di muka bumi Isra Mi'raj di tepi bukit Majdun. Nah, Bapak Ibu, di Palestina ini ada sebuah wilayah dan itu strategis untuk menguasai wilayah Syam. Para pengamat geopolitik dunia, saya ada bukunya, buku ramalan politik, dikatakan bahwa ada satu wilayah di Palestina yang bernama Urah Majdun. Urah itu nama sebuah bukit, Majdun lembahnya. Dari situlah terkenal dengan nama Urah Majdun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris dikatakan Armageddon. Dan ini yang dikatakan oleh gurunya Adolf Hitler. Palestine is the heartland of the world. Who can take over this Palestine? He can take over the world. Palestina adalah jantung dunia. Siapa yang bisa menguasai Palestina, Urah Majdun, dia pasti menguasai dunia. Ya, subhanallah. Dan memang Palestina ini secara geografis, Bapak Ibu, dia menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Semua benua dihubungkan oleh Palestina. Maka tidak salah kalau mayoritas Nabi dan Rasul 90% itu lahir di Palestina, dibesarkan di Palestina, menyebar ke seluruh dunia. Jadi peradaban manusia ini sumsumnya itu Palestina. Nah, maka Israel ingin menguasai dunia, dia mulai dengan Palestina. Itu Bapak Ibu sekalian berarti. Kemudian dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Kita lihat. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Namanya Amerika. Allahu Akbar. Ratu dunia dan Amerika, apa maksudnya, Bu? Apa ikon Amerika, Bapak Ibu? Patung Liberty. Betul? Itu ikon Amerika. Patung Liberty itu adalah patung ratu. Dan Amerika, Bapak Ibu lihat Los Angeles. Pelaku makar. Saya perlihatkan pada Bapak Ibu, ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Bapak Ibu, ini pengakuan mereka secara tertutup tentang Afghanistan dan Irak menyediakan minyak yang bisa memperpanjang umur Amerika 150 tahun ke depan. Sementara tahun 95 persediaan minyak Amerika menipis. Nah, Bapak Ibu, ini isunya. Termasuk kenapa Gaza dibakar oleh Israel 2 tahun berturut-turut sejak 7 Oktober 2023. Itu juga terkait dengan minyak. Di Laut Gaza, cekungan Levan Basin itu tersimpan minyak bumi 122 miliar kubik gas bumi dan 171 triliun barel gas bumi. Allahu Akbar. Jumlah yang sangat fantastis, kalau dikumpulkan itu nilainya 3 kali lipat RAPBN Indonesia. Sementara Israel sedang ingin membuat kanal Ben Gurion, kanal yang menghubungkan Teluk Aqobah ke Laut Tengah. Ya, kenapa? Karena Iran akan diserang, Selat Hormuz pasti ditutup. Perang ini, Pak, sudah direncanakan 25 tahun yang lalu. Videonya saya simpan di sini. Jadi mereka menyerang 9 negara. Pertama mereka menyerang Somalia, lalu mereka akan menggulingkan Libya, Muammar Gaddafi, lalu mereka akan menyerang Mesir, mengkudetakan siapa? Muhammad. Jadi itu sudah mereka lakukan. Kemudian mereka akan memerangi Suriah, mereka memerangi Lebanon, lalu mereka memerangi Sudan, dan terakhir mereka memerangi Iran. Ini sudah mereka sampaikan, sudah mereka bahas beberapa tahun yang lalu. Dan negara-negara yang mereka gulingkan, pemimpinnya itu sudah mengingatkan rakyatnya dan negara-negara Arab. Mereka yang Bapak Ibu saksikan ini sekarang sudah dihukum oleh Amerika. Semuanya Bapak Ibu sekarang. Muammar Gaddafi ingin menciptakan Liga Arab, menyaingi NATO, menciptakan fakta kekuatan ekonomi dan pertahanan militer Arab. Takut Amerika dan Israel, ditangkap Muammar Gaddafi, dihukum. Saddam Hussein berani menentang kebijakan Amerika
dari Israel, ditangkap, digantung. Muhammad ingin menciptakan Mesir yang bersyariat Islam dan ingin menghidupkan persaudaraan Islam di Afrika dan Timur Tengah, ditangkap dan dipenjara, meninggal di syahid gugur insya Allah di dalam penjara. Bapak Ibu, semua apa yang dilakukan ini adalah kejahatan. Dan ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah dalam apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi. Ya, dalam perang itu keluarlah seorang ratu dunia, pelaku dan pelaku, namanya Amir. Masya Allah. Ya, ia menggoda dunia waktu itu dengan kesesatan dan kekafiran. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sementara itu Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Muqaddasah. Hari ini kita menyaksikan bagaimana mereka menguasai Palestina dan mereka membantu rakyat di sana. Bapak Ibu, sampai hari ini Palestina masih berdiri. Ya. Bulan Januari kemarin, tanggal 19, saya bersama istri dan rombongan Indonesia, kami ke Palestina, Bapak Ibu. Kami ke Palestina, kami sholat di Masjidil Aqsa. Ya, dan jangan lupakan mereka, Palestina ini masih ini kondisi di bulan Ramadan kemarin, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi di Palestina ini merupakan satu bukti kebenaran hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Ya. SPM pun memberikan dokumentasi kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Ini saya perlihatkan bagaimana dokumentasi yang disampaikan oleh SPM terkait dengan bagaimana porak-porandanya Gaza. Ini adalah fakta-fakta empiris bagaimana roadmap berdakwah di muka bumi. Maka tidak salah kalau Rasulullah tidak bertoleransi untuk mereka. La taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilal muslimuna sampai orang-orang Islam memerangi bangsa saking dan biar. Walau yahtabiu min wara syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, takulu syajar wa hajar, batu dan pohon berkata, ya muslim ya mu'min, ta'alu hada wa yaqtuluhu. Muslim mu'min, sini hai hamba Allah, di belakangku ada orang, itulah dia, kecuali pohon gorkod, karena dia adalah pohon Yahudi. Dunia sudah memahami sekarang bahwa dengan kejahatan mereka di muka bumi, hakikatnya bukan ancaman dan ingin memerangi umat Islam, tidak, tapi mereka memerangi peradaban manusia. Mereka memusnahkan peradaban manusia, apapun yang mereka perangi dalam umat Islam. Dunia sudah sepakat itu. Demi Allah, Bapak Ibu, maka ini merupakan fakta menguatnya keyakinan Imam Mahdi akan segera akan hadir dan Islam akan segera tegak, insya Allah. Betul jamaah? Jamaah yakin Islam akan segera tegak? Jamaah yakin Imam Mahdi akan segera datang dan Islam akan menang kembali? Allahu Akbar. Saya minta izin sama istri dan anak-anak saya, Abi mau berangkat dia. Kalau Abi tidak kembali, relakan. Insya Allah kita bertemu di surga. Saya katakan begitu. Alhamdulillah anak-anak dan istri saya sepakat. Mereka menerima melepas saya pergi. Bapak Ibu sekalian mati Allah. Dari Indonesia saya berdoa dengan Ustaz Randi Ilhamsah. Bapak Ibu mati Allah. Kemudian di Kairo saya bertemu dengan Ibu Dian. Beliau adalah Kepala Biro Politik KBRI Indonesia di Kairo. Ini di Kairo. Bulan Januari, akhir Januari 2024, Bapak Ibu. Nah ini Budian, kepada Budian kami sampaikan rencana saya dan Ustadz Randi masuk lewat Gaza, lewat Rafah. Dari Kairo kami ke Ismailiyah, dari Ismailiyah ke Al-Aris, dari Al-Aris ke Rafah, masuk ke Gaza. Ya Bapak Ibu sekalian berarti Allah. Nah, pada beliau saya sampaikan, dan beliau mengatakan, Ustadz, Bapak Presiden menyampaikan pada saya, ini WhatsApp-nya masih ada. Tarik semua, evakuasi semua WNI di Gaza. Tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang diam. Keluar semuanya. Mohon maaf Ustaz, ini reputasi saya dipertaruhkan. Ustaz tidak boleh masuk. Bu, jangan khawatirkan saya. Tidak Ustaz, mohon maaf. Ini tahun terakhir saya berada di Kairo. Tugas saya sebagai Kepala Biro Politik di KBRI. Saya tidak mau merusak reputasi beliau. Akhirnya saya hanya di perbatasan saja. Nah, saya bertemu dengan beberapa tokoh di sana. Ini disaksikan Palang Merah Indonesia, Pak Arifin dan Pak Ridwan. Ini Pak Ustadz Randi Ilhamsah dari Panam. Beliau tinggal di Panam, Pekanbaru ya. Bang dikenalkan Bang Randi ya. Nah, ini Dr. Muhammad Ramadan, Direktur Rumah Sakit Palestina di Kairo. Ini Bang Rido, kuliah di Al-Azhar Kairo. Bapak Ibu, kepada mereka kami sampaikan rencana memberikan bantuan. Hampir 1 miliar saya bawa. 600 juta cash, yang 700 juta cash, yang 300 itu kami transfer. Ya, untuk apa? Untuk obat anestesi Bapak Ibu. Nah, ini kepada Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina, Mr. Tareq Arafat, dan ini Dr. Muhammad Ramadan. Uang itu kami serahkan dalam bentuk pounds Mesir dan dolar. Mesir mengalami invasi. Dan ini kami sebelum masuk ke dalam mengunjungi satu demi satu pasiennya. Di perbatasan saya menjerit, ya Allah, jangan kau terima doa-doa mereka, ibadah mereka ya Allah. Mereka bungkam 1000 bahasa. Mereka menyaksikan saudara mereka 2 tahun dibantai, kelaparan, di embargo. Hanya bertahan dari dedaunan Bapak Ibu.
Saya menangis di perbatasan, mengadu kepada Allah. Ya. Ainal antum ya Arabiyun? Mana kalian hai bangsa Arab? Gara-gara ini Pak, saya nggak boleh masuk Mekah Madinah. Sudah 3 tahun saya diboikot, tidak boleh masuk Mekah Madinah. Baik ibadah umrah ataupun haji, tidak bisa. Hanya istri saya yang masuk. Saya sudah 2-3 tahun ini dan 2 kali melepas istri saya. Pertama di Jakarta, di bandara, Terminal 3, ketika melepas istri saya ke Mekah Madinah. Umrah, ibadah umrah. Begitu pula ketika kami di Mesir, di Kairo. Saya coba masuk dari Kairo pun tidak bisa. Saya hanya melepas istri saya naik bus dari Kairo menuju ke Madinah. 8 jam kurang lebih dari Bapak Ibu yang SWT. Ini yang terjadi. Ya. Maka bukankah ada ulama dari mereka mengatakan, ya, tokoh ulama salaf Abu Ali Ad-Qaqqah mengatakan, man sakata anil haqqi fa huwa syaitanun ahras. Siapa yang diam saja ketika Allah dihujat, Rasulullah dinistakan, Islam dihinakan, umat Islam dibantai, dia diam saja. Fa huwa syaitanun ahras, dia adalah setan bisu, nauzubillah. Maka haram kita berdiam diri, tidak membantu mereka. Bapak Ibu sekali lagi, saya dokumentasikan beberapa kondisi yang berbeda. Allahu Akbar, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita seperti mereka. Dari sini saya faham apa yang Rasul sabdakan, bahwa nanti ketika Imam Mahdi dibaiat, yang pertama kali dilakukan Imam Mahdi adalah memerangi kemunafikan bangsa Arab, Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan hadisnya pada Bapak Ibu sekalian. Hadis saya Muslim. Ya. Dari Jabir bin Samurah, an Nafi' bin Utsbah, dari Nafi bin Utsbah qala, Nafi berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, kami bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Ghazwah itu Rasulullah ikut berperang. Qala, berkatalah Utsbah, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaumun min kibalil maghribi, maka datanglah kemudian satu kaum dari arah Maghrib, dari Maghrib, al-Maghrib Maroko. Alaihim siyabus sufi, mereka memakai pakaian dari kain wol. Fa faquhu 'inda akmatin, lalu mereka mengepung mengelilingi Rasulullah di samping bukit. Ya. Fa innahum laqiyamun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun, mereka berdiri mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Faqalat li nafsi, aku berkata, hatiku berkata kepada diriku, antihim fakum bainahum wa bainah, datangilah mereka, berdiri di antara mereka dan Rasulullah SAW. Ya, la yagtalunahu, ya, jangan sampai mereka menyerang, mengepung Rasulullah SAW. Summa qultu la'allahu najjiu ma'hum, sepertinya Rasulullah sedang merintih kepada mereka. Fa'ataituhum, lalu aku mendatangi mereka dan Rasulullah SAW. Faqumtu bainahum wa bainahu, aku berdiri antara mereka dan Rasulullah SAW. Faqal fahafiztu minhu arba'a kalimatin, lalu aku menghafal beberapa kalimat, 4 kalimat dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Nah ini, fahafiztu minhu, aku hafal dari Rasulullah SAW arba'a kalimatin, ya, 4 kalimat, a'udduhunna fi yadiyya, aku menghitung dengan tanganku. Faqala, Rasulullah bersabda, tagzuna jaziratil Arab fayaftahuha Allahu, kalian akan memerangi jazirah Arab, kemunafikan raja-raja Arab, maka Allah akan memenangkan perang itu untuk kalian. Summa Farisa, dan kalian akan perang melawan Persia, Iran, fayaftahu Allah, lalu Allah akan memenangkan kalian atas Iran. Summa tagzuna Rum, lalu kalian akan memerangi Romawi, fayaftahu Allah, lalu Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna Dajjal, lalu kalian akan memerangi Dajjal, fayaftahu Allah, lalu Allah akan memenangkannya untuk kalian. Faqala Nafi ya Jabir, la nara ad-Dajjal yakhruju hatta yuftahar Rum, saya yakin Dajjal tidak akan datang melainkan Romawi sudah selesai. Bapak Ibu, inilah urutan peperangannya, dan ini sudah di depan mata kita, sudah dimulai Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk kita berkontribusi nyata dalam kebangkitan Islam. Bayangkan ketika Islam bangkit, ada harta kita, ada peran serta kita. Wabil khusus untuk Palestina. Apa yang harus kita lakukan untuk Palestina? Inilah apa yang disabdakan Rasulullah SAW kepada Siti Maimunah, ketika Siti Maimunah berkata, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis, ardul mahsyari wal mangsar. Palestina, Masjidil Aqsa dan sekelilingnya adalah padang mahsyar kalian. Allahu Akbar. Berarti Bapak Ibu, jamaah, ketika kiamat terjadi, dunia hancur,
maka Palestina, Masjidil Aqsa adalah padang mahsyar kita. Bapak Ibu sebentar, ini saya ingin sampaikan. Ini ketika saya terjebak di Qobah Sabah, kami terjebak salju sampai sebetis Bapak Ibu. Salju sampai sebetis, dan saya berhenti untuk menyampaikan report kepada pemirsa. Bapak Ibu lihat tangan saya tidak pakai kaos tangan, dingin luar biasa, minus 10 derajat. Dan kita bisa melihat ya 10 derajat di bawah nol. Lalu bagaimana dengan pengungsi gajah? Saat itu saya berpikir dengan pengungsi gajah yang saya saksikan. Allahu Akbar. Mereka terancam kematian oleh dua hal. Pertama, kelaparan, dan salju yang membuat mereka kelaparan dan membeku atau oleh Islam. Kami minal muslimin yang yafrah. Berapa banyak umat Islam yang menderita dan mereka mengadukan pada Allah. Ya'ishuna fi mukhayyamatil maut, mereka tinggal di tenda-tenda kematian. Laisa lahum ta'am wala syarab wala kahraba. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada, dan tidak ada apa? Tidak ada penghangat ruangan. Ini curhat mereka kepada tim kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Palestina ketika umat Islam melupakannya.